Oke pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication ya. Masih bersama saya Syarifina dan juga dosen di Universitas Subud Indonesia, yaitu Ibu Rara tentunya ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Rara. Nah untuk segmen ini kita akan membahas tentang pengabdian nih pemirsa. Nah kira-kira judul pengabdian dari Ibu Rara itu apa sih? Silakan Bu. Oke, nah pengabdian yang saya lakukan yaitu judulnya adalah memberikan penyuluhan kesehatan terkait anemia ya, tentang gizi ya, bukan anemia ya KIP ya, tentang gizi pada ibu hamil terhadap kehamilan resiko tinggi. Nah, jadi lokasinya itu di sini adalah di Desa Duliangkawan, Kabupaten Aceh Selatan. Iya, nah jadi di Aceh Selatan, nah jauh sekali itu gimana? Kenapa akhirnya ngambil di situ? Iya, karena pada saat itu topiknya mengapa kita melakukan ngambil di situ. Nah, saya kan ada melakukan semacam kalau di sini tetapnya pengabdian masyarakat, cuman kan kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Iya, benar. Nah, jadi pada saat itu ya kita kerjasama ya sama mahasiswa. Nah, pada saat hari-harinya kita melakukan survei di sana, baru setelah itu kita adakan penyuluhan, yaitu memberikan penyuluhan, yaitu kita mengumpulkan ya ibu-ibu yang di Desa Duliangkawan itu sendiri di suatu aula. Nah, kita memberikan kurang lebih 10-15 menit lah terkait pendidikan ataupun pengetahuan tentang gizi ya, yang bisa mempengaruhi pengetahuan ibu hamil tersebut sendiri ya. Gitu. Nah sebenarnya kenapa sih akhirnya itu mengambil topik tentang penyuluhan kesehatan gizi ibu hamil? Saya melihat fenomena sekarang itu KIP pada ibu hamil sekarang yang baik ibu hamil muda ya maupun ibu hamil yang primigravida maupun yang grande. Nah itu masih sangat minim pengetahuannya, apalagi tentang gizi, ya kan. Nah, adapun di sini kita melihat bahwa masih ada kasus ibu hamil yang sedang hamil itu memiliki resiko tinggi. Resiko tinggi itu bisa berarti misalnya si ibu itu mengalami kekurangan energi kronis yang kita sebut adalah KIK. Nah, ya, jadi kekurangan energi kronis itu bisa berarti si ibu hamil tersebut kurangnya mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi pada saat hamil. Nah, kemudian ya dari situlah kita melihat bahwa ada baiknya jika kita memberikan pengetahuan ya semacam penyuluhan kesehatan tentang gizi pada ibu hamil seperti itu. Iya, nah mungkin boleh lebih spesifik lagi sebenarnya tujuan dari Ibu melakukan sosialisasi tentang gizi kepada ibu hamil nih apa sih Bu? Tujuan Ibu? Ya. Tujuan saya tidak lain adalah ingin meningkatkan pengetahuan, ingin meningkatkan pengetahuan ibu hamil agar dapat melakukan kehamilan ataupun pada saat mengalami kehamilan itu dalam kondisi yang sehat, baik sebelum hingga setelah persalinan. Nah, kemudian di situ juga tujuannya adalah untuk meningkatkan ya angka kematian maupun angka kesakitan pada ibu hamil. Nah, jadi adapun ibu-ibu di sini, ibu-ibu hamil itu ada sangat baik jika mendapatkan pengetahuan baik dari berbagai pengetahuan tentang kesehatan ya maupun tentang gizi, tentang anemia ataupun tentang komplikasi yang dirasakan pada saat kehamilan. Nah, bagaimana cara mengatasi komplikasi tersebut? Nah, makanya ibu-ibu hamil ini sangat bagus diberikan pengetahuan ataupun informasi-informasi terkait kesehatan dalam menjaga kehamilan yang itu dalam kondisi yang sehat. Nah, seperti itu. Iya, nah jadi memang ketika di Aceh Selatan ya itu sebenarnya ibu-ibu hamil di sana gimana sih Bu? Antusias nggak sih ketika Ibu mensosialisasikan judul ini Bu? Ya, alhamdulillah sangat antusias sekali ya. Jadi mereka itu pun sangat ingin pada saat kita sudah melakukan survei, pada saat kita ingin melakukan suatu penyuluhan dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gizi ya pada saat hamil, mereka sangat antusias sekali. Nah, jadi pada saat kegiatan pun banyak sekali ibu-ibu yang melakukan, yang memberikan pertanyaan ya terkait dengan topik yang kita bahas pada saat itu.
Iya, nah, jadi dari, memang dari situ saya melihat bahwa oh berarti sedemikian semangatnya ya ibu-ibu hamil ini ingin memperoleh informasi-informasi yang mungkin sebelumnya sudah didapatkan ya dari tenaga setempat, cuman mungkin di hari ini dengan adanya ilmu tambahan ya yang diperoleh mereka, yang diperoleh dari luar mungkin yang diberikan kepada mereka ya, jadi mereka sangat antusias dan sangat semangat sekali seperti itu. Iya, nah jadi memang ketika ibu melihat kondisi ibu-ibu hamil di sana, apakah ibu berpikir untuk ini sepertinya ibu ini kurang asupan ini nih gitu? Apa sih sebenarnya yang kurang dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil yang ada di sana? Iya, kalau saya pada saat itu saya tujuan di sana adalah ingin melakukan suatu penyuluhan kesehatan ya, dengan memberikan ilmu ataupun terkait pengetahuan sedikit tentang gizi pada saat hamil. Jadi sekilas juga saya pada saat melakukan survei ya nih Kak Ipeh ya, memang ada di sana masih adanya ibu-ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Nah, ya cuman hanya saja masih bisa ditangani. Nah, ya kan masih bisa ditangani, dan ibu-ibu dan para tenakes di sana setempat pun ya tetap aktif ya, aktif dan juga tetap memberikan suatu pelayanan yang ekstra kepada ibu-ibu hamil di sana seperti itu. Iya, nah sebenarnya contohnya gimana sih Bu ketika memang ada ibu hamil yang kekurangan gizi gitu? Ada hal fatal nggak sih yang akhirnya berpengaruh? Iya, kalau dibilang resikonya itu sangat besar resikonya ya Kak ya. Apalagi pada ibu hamil dengan beresiko tinggi, kehamilan dengan beresiko tinggi. Nah, itu antara salah satunya adalah hamil dengan usia di bawah 35. Nah, ya. Jadi dengan hamil di bawah usia 20 ya, bukan 35 ya, 20 sampai 35 itu batas usia hamil yang matang ya, cukup matang ya saya dibilang ya, tidak memiliki resiko. Kemudian jika dia ada hamil yang di bawah usia 20 itu masuk ke dalam kehamilan beresiko tinggi. Nah, kemudian ada lagi dengan hamil kekurangan energi kronis. Nah, itu juga masuk dengan kehamilan beresiko tinggi. Nah, kenapa beresiko tinggi? Itu disebabkan bisa saja pada saat kehamilan maupun persalinan nanti si ibu bisa mengalami masalah. Masalah yang terjadi itu bukan hanya kepada si ibunya sendiri, tetapi bisa kepada janinnya juga. Antara lain seperti misalnya perdarahan. Ataupun kelahiran prematur. Nah, jadi banyak halnya sekali yang dapat menyebabkan masalah-masalah yang terjadi ataupun komplikasi-komplikasi yang terjadi jika si ibu mengalami kehamilan dengan beresiko tinggi. Nah, apalagi kurangnya gizi. Jadi kalau kurangnya gizinya ini otomatis asupan yang diperoleh oleh si ibu itu tidak cukup dia berikan kepada janin. Nah, jadi kalau gizinya tidak cukup diberikan kepada janin, maka janin tidak bisa berkembang secara maksimal. Benar sekali ya. Jadi memang ada juga beberapa ibu-ibu ketika lahir prematur itu salah satunya adalah kekurangan gizi. Benar sekali. Nah, sebenarnya asupan apa yang bagusnya dimakan ketika tiba-tiba kalau dibilang kelahiran prematur itu tidak hanya penyebabnya itu kekurangan gizi ya, banyak sekali faktor-faktor penyebab kenapa bayi lahir prematur. Banyak sekali, bisa jadi dari perdarahan dini yang dirasakan, kemudian bisa jadi dari KPD, ketuban pecah dini yang dirasakan. Jadi sangat banyak sekali. Jika kita kupas satu-satu ilmu kebidanan itu di sini, kita nggak cukup waktunya. Panjang ya, sangat panjang sekali. Karena memang masalah kehamilan itu banyak sekali, mulai dari prematur dan lain-lain ya. Tapi memang kalau kita harus mengetahui lebih dalam, sebenarnya kesalahan dari kelahiran prematur itu salah satunya adalah gizi juga, salah satunya gitu, gizi ya. Nah, sebenarnya asupan apa yang bagusnya gitu ketika ibu hamil itu lagi belum hamil gitu ya? Jika seorang perempuan ya khususnya ataupun wanita yang sudah menikah itu pasti keinginannya ingin hamil ya, otomatis semua seperti itu. Tidak ada yang udah menikah nggak ingin hamil, nggak ada ya. Kecuali kalau dia ingin mungkin punya tujuannya sendiri dalam hidup. Nah, tapi lepas dari itu semua, setiap perempuan yang sudah menikah pasti ingin hamil. Nah, jika kita ingin hamil, itu dari sejak dini ya, pada saat sebelum menikah pun kita sudah harus benar-benar menjaga asupan makanan yang harus kita konsumsi. Nah, ya dari awal dari mana kita mulai itu dari gaya hidup terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita menerapkan gaya hidup kita yang sehat? Nah, begitu halnya juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Itu sangat berpengaruh
Karena apa? Jika pada saat sebelum menikah kita hidupnya amburadul nih, kemudian gaya hidup kita ya suka-suka, ya pola makan tidak teratur, ataupun kita hanya memakan makanan yang ya mungkin sekarang kayak junk food ya, junk food, siap saji ya. Benar, yang mengandung apalagi penyedap dan segala macam, banyak micinnya dan segala macamnya, itu akan berakibat dalam masa jangka panjang nanti ke depan. Nah, pada saat apa? Mungkin pada saat kita sudah menikah. Nah, makanya baiknya jika kita ingin kehamilan kita yang sehat, memperoleh kehamilan yang sehat, ada baiknya jika kita mengatur gaya hidup dan pola makan kita sebaik mungkin hingga sedari dini gitu loh. Jadi makanan apa saja yang harus kita konsumsi yaitu tadi makanan-makanan yang sehat. Seperti apa nih Bu? Sayur ya, sayur-sayuran ya kan. Nah, sayur-sayuran yang kita ketahui ya bisa apa saja ya, seperti apalah dalam jenis sayur-sayuran itu sendiri. Kemudian buah-buahan. Nah, seperti itu ya. Itu harus tetap wajib dikonsumsi. Tapi kadang nih Bu, biasanya kalau lagi hamil biasanya ada yang ngidam gitu ya. Nah, kadang ada ibu hamil yang ngidamnya itu ya makanan yang junk food gitu, itu gimana Bu? Nggak masalah sih, semua pribadi ya, cuman tidak boleh dijadikan seperti suatu Setiap kebiasaan. hari, Tidak boleh dijadikan suatu kebiasaan ya. Kalau misalnya ingin makan, ya naluriah ya, manusiawi sebenarnya. Siapa saja ada gitu kan. Malahan terkadang ada kalau lagi hamil ngidamnya yang enggak. Iya benar, apa tuh biasanya Bu? Iya, kayak pengennya apa ya, misalnya pengen maunya itu makanan tepat jam sekian gitu, harus gitu, lewat dari jam sekian udah nggak mau lagi. Ada sebenarnya ya, ataupun ada juga terkadang ibu hamil yang ngidam, ya saya mau ngidam makanan ini, tapi yang makan bukan saya, suami saya. Ada aja macamnya ngidam seorang ibu hamil ya. Jadi untuk suami-suami ini harus apa ya, kasih makanan bergizi juga ya untuk istrinya ya, jangan sampai istrinya kelaparan ya. Jadi kalau lapar itu ya namanya kekurangan gizi gitu ya pemirsa. Dan juga terima kasih Ibu Rara sudah mau ngobrol sama kita tentang penelitian dan juga pengabdian ya, tadi sudah dilakukan di Aceh Selatan ya Ibu ya. Dan memang ibu-ibu di sana juga antusias sekali, dan pada akhirnya mungkin ibu-ibu di sana juga sudah mengatur pola makan untuk menjadi lebih baik lagi pastinya ya. Sama seperti judul Ibu Rara, judul pengabdian adalah pengaruh penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil yang memang begitu penting ya untuk ibu-ibu sekarang pastinya. Apalagi sekarang itu kadang 20 ke bawah udah ada yang hamil gitu ya maksudnya. Jadi harus jaga kesehatan dari kecil gitu, kita harus sudah siap jaga kesehatan nih pemirsa ya. Jangan sampai makanan yang tidak sehat kita makan rutin ya, tapi harus makanan sehat yang kita makan secara rutin. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Rara ya, sudah habis segmen kita ya. Sebenarnya sih panjang ya kalau harus membahas tentang ibu-ibu hamil ya, banyak sekali yang harus dibahas tentang kesehatannya, tentang lain sebagainya pastinya ya. Kalau gitu nantikan Research and Dedication selanjutnya, episode selanjutnya yang pasti lebih menarik lagi, atau kita akan ngundang Ibu Rara lagi dengan judul penelitian dan juga pengabdian yang berbeda pastinya pemirsa ya. Kalau gitu langsung aja, saya Ceri Final dan juga saya Rodatul Nuzul. Iya, kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Research and Dedication selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.